Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti hari Iko 8 Desember 2024. Bekaba Jambi hadir kembali menyapa ganti-ganti semua. Iya. Dan kali Iko Bekaba Jambi akan dibawakan oleh duo R. Si Raihan dan Rahma yang tentunya cantik dan ganteng. Tidak salah tuh. Terbalik. Oh, ya, terbalik. Iya. Yang cantik dan yang ganteng. Tuh baru betul. Nah, dan juga ganti-ganti tim redaksi kami ini telah menyiapkan sejumlah informasi yang tentunya penting dan juga menarik yang dijamin membuat ganti-ganti semua tidak bakal beranjak dari kursi-kursi ganti di rumah sekalian. Iya, betulnya lah. Apalagi nengok kita kok kan, segalnya, nengok budak lucu, gagah dengan cantik kok kan. Rugi tak ada nengok, tak? Betul. Jadi, apa tuh? Nah, informasiku diantaranya pemerintah Provinsi Jambi himbau warga waspada bencana hidrometeorologi. Nah, selanjutnya ganti-ganti debit air Sungai Batanghari wilayah Muaro Jambi naik secara signifikan. Nah, dan juga ganti-ganti KPUD Sarolangun klaim tingkat partisipasi pemilih pilkada meningkat. Cak mana cerita selengkapnya, tetaplah bersama Bukabar Jambi dengan saya Raihan. Dan saya Rahmatul Uzma, ikolah Bukabar Jambi selengkapnya. Nah, ganti-ganti mengawali Bekabar Jambi pada hari Iko, pemerintah Provinsi Jambi imbau warga agar waspadai potensi munculnya bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang tinggi. Memasuki periode puncak musim hujan di akhir tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai munculnya bencana hidrometeorologi, baik itu banjir, banjir bandang, tanah longsor, maupun angin kencang, akibat curah hujan yang tinggi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan, guna mendorong kewaspadaan dini terhadap potensi munculnya bencana hidrometeorologi, pemerintah provinsi berupaya meminimalisir dampak buruk yang mungkin ditimbulkan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi dalam beberapa waktu kebelakang harus mendapatkan perhatian serius dari masyarakat termasuk pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jambi meminta pemerintah kabupaten kota untuk segera menerbitkan surat edaran ke kecamatan, kelurahan, dan desa untuk mewaspadai potensi munculnya bencana di puncak musim hujan kali Iko. Pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan pengecekan terhadap kualitas jaringan listrik di daerah, khususnya pada fasilitas pelayanan publik, agar tidak menimbulkan petaka karena kejadian hujan lebat. Pengecekan terhadap kualitas infrastruktur daerah juga wajib dilakukan untuk menghindari dampak buruk dari bencana hidrometeorologi. Betul, jadi himbauan tetap karena Jambi juga lumrah dan terbiasa menghadapi dua musim bencana itu. Karhutlah sama bencana hidrometeorologi ya, sudah sering mereka hadapi, tetapi tetap kami berharap agar pemerintah kabupaten kota segera menginformasikan buat saudara edaran ke kecamatan gitu ya. Antisipasi dini terhadap munculnya potensi bencana hidrometeorologi menjadi bagian penting untuk meminimalisir dampak buruk puncak musim hujan. Trendiarta TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait berita tadi, ganti-ganti BMKG Provinsi Jambi memprediksi ada peningkatan intensitas hujan di bulan Desember. Sejumlah wilayah pun berpotensi terjadi banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi di bulan Desember 2024, Provinsi Jambi bakal dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang pada waktu pagi, siang, sore hingga malam hari. Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, Nabila mengatakan curah hujan yang terjadi akan merata di sejumlah kabupaten kota se-Provinsi Jambi karena saat itu merupakan puncak musim. Sementara itu, petugas BMKG Provinsi Jambi turut melakukan pemetaan wilayah yang masuk ke dalam rawan banjir, yaitu diperkirakan terjadi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Merangin, dan Batanghari, serta potensi banjir rob juga berpotensi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik, kami informasikan bahwa saat ini Provinsi Jambi sedang dalam musim hujan dan puncak musim hujannya kami prediksi ada di November dan juga Desember. Untuk potensi hujannya
hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi, dan waktunya itu biasanya pada siang, sore, malam, dan juga dini hari. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bagi nelayan diingatkan untuk tidak melaut saat hujan deras. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti memang semenjak bulan November lalu kok hujan nih makin lama makin sering, hampir setiap hari sekarang nih hujan terus. Maka dari itu BPBD himbau warga yang tinggal di bantaran Sungai Batanghari untuk mewaspadai potensi banjir akibat kiriman air dari bagian hulu sungai. Ketinggian muka air Sungai Batanghari terus meningkat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kini ketinggian debit air mencapai 13,52 meter, yang sebelumnya berada di angka 12,48 meter. Peningkatan debit air ini terjadi setelah kiriman air dari bagian hulu sungai dan hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi secara merata di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sekretaris BPBD Muaro Jambi, Dodi Dorista mengatakan, volume ketinggian air saat ini menjadi yang tertinggi setelah Muaro Jambi berada pada musim hujan tahun 2024. Diperkirakan debit air akan terus mengalami peningkatan seiring dengan limpahan air dari bagian hulu sungai seperti dari Kabupaten Bungo, Tebo, dan Batanghari, kemudian kiriman air dari wilayah Merangin dan Sarolangun. Namun demikian, kami masih menunggu laporan dari camat. Apabila ada terdampak 2 kecamatan minimal yang terdampak, baru kami ambil langkah-langkah rapat koordinasi untuk menaikkan status siaga 3. BPBD mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Batanghari untuk mewaspadai potensi banjir akibat kiriman air dari bagian hulu sungai. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti intensitas hujan yang cukup tinggi membuat debit air Sungai Batanghari meluap. Akibatnya sejumlah rumah warga terdampak dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Debit air Sungai Batanghari di Kota Jambi meningkat akibat intensitas hujan yang tinggi. Kondisi itu membuat air Sungai Batanghari meluap hingga memasuki halaman rumah warga di wilayah seberang Kota Jambi, Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk. Sejumlah rumah warga mulai terdampak banjir dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan sebagian warga terpaksa harus menggunakan sampan atau perahu untuk keluar rumah. Banjir di kawasan seberang Kota Jambi Iko sudah terjadi sejak sepekan lalu. Diperkirakan air bakal terus meningkat karena intensitas hujan yang semakin tinggi. 3 hari ya? 3 hari ya bang ya? Iya. Hujan lebat terus ya bang? Lebat. Oh, kalau sekarang ini kita biasanya aktivitas kita payah jadinya bang? Agak susah dikit. Yang kayak sayuran habis makan. Tanaman. Habis semua bang? Habis semua. Sebagian warga yang terdampak banjir berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Jambi sehingga dapat meringankan beban mereka. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti memang karena tingginya intensitas hujan beberapa hari belakangan kok, saya pun menjadi salah satu korban dari banjir pada bulan Iko. Karena gini loh, Ma. Berapa malam yang lalu saya ini kan mau balik ke rumah. Ya, saya mau balik ke rumah, Iko kan bawa motor. Iya. Nah, kebetulan di pom bensin bawah Iko dekat sama kantor nih kan, banjir pula. Saya ini berburu nak balik, lah ngantuk, lah capek nak tidur lah tu dah. Bahaya tu. Nah, saya pecilah masuk ke dalam banjir tu. Saya kira cetek airnya. Rupanya dalam. Rupanya dalam. Bisa tak maju motor tu? Bisa. Sampai kenapa dia terendam. Kenapa dia terendam, aku masih nekat lah maju. Nah, laju masuk. Tengah-tengah tu berhenti motor aku ya. lepas pula gasnya kan. Laju kena businya, mati motor aku. Turun lah aku di jalan, aku dorong tu kan. Nah, ikut basah sepatu, ikut juga basah kaos kaki, nak laju berjamur kaki kan. Iya. Nah, itulah makanya ganti-ganti tingginya intensitas hujan yang mengguyur selama beberapa hari kok menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Dan salah sikoknya di Kampung Rakit RT 11 dan 12 Kelurahan Tahto Yaman, Jambi Kota Seberang. Ketinggian air kok mencapai sekitar 80 cm atau sepinggang orang dewasa, menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu. Meski sudah berlangsung selama 1 minggu, banjir yang melanda Kampung Rakit RT 11 dan 12 Kelurahan Tahtul Yaman belum menunjukkan tanda-tanda surut. Air setinggi 50-80 cm masih merendam pemukiman warga dan menutup akses jalan sehingga menghambat anak-anak pergi bersekolah.
Seorang warga Yulianti mengatakan saat banjir melanda, mereka terpaksa menggunakan perahu guna menunjang aktivitas sehari-hari. Di puncak musim hujan saat diperkirakan intensitas hujan masih tinggi, sehingga potensi banjir masih akan terjadi. Kurang lebih seminggu lah, Kurang lebih seminggu. Terus kayak mana Bu aktivitasnya Bu? Susahnya deh, kayaknya anak sekolah galau. Sebagian besar warga berharap pemerintah dapat memberi bantuan kepada warga yang terdampak banjir, agar kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan bisa terpenuhi. Aini Septi melaporkan. Kita beralih pula ke Tanjab Timur, kanti-kanti musim penghujan yang masih berlangsung saat itu mempengaruhi gelombang di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat itu gelombang di perairan Kabupaten Tanjab Timur itu masih dalam kategori aman. Ketinggian maksimal mencapai 1 meter. Hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi masih bakal mengguyur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi itu tidak berdampak pada ketinggian gelombang di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjab Timur, Helmi Agustinius mengatakan, berdasarkan dari pengalaman tiap tahun, menjelang akhir tahun terutama di minggu desarian ketiga bulan Desember, Kabupaten Tanjab Timur bakal dilanda hujan disertai angin kencang. Sementara itu, ketinggian gelombang baik di perairan Ambang Luar dan perairan Kepulauan Bahalo masih berada di angka 0,5 hingga 1 meter dengan status kategori aman. Ketinggian itu berpotensi bisa meningkat jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Begitu pula dengan hembusan angin di laut yang sebelumnya dalam kondisi normal, seketika bisa mengalami perubahan sehingga sangat berisiko bagi nelayan saat melakukan aktivitas melaut. Berkaca dengan hal itu, para nelayan di Kabupaten Tanjab Timur diminta untuk waspada dengan kondisi cuaca di tengah dampak La Nina yang diprediksi bakal terjadi hingga bulan Maret 2025. Pihak BPBD juga menyarankan jika terjadi mendung tebal, sebaiknya menunda atau segera mengamankan diri ke daratan, karena sewaktu-waktu berpotensi terjadi badai ditandai dengan angin kencang disertai hujan lebat. Khalifa Patria TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti karena tingginya intensitas hujan nih, tentunya memang ada beberapa banjir-banjir terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Tapi kita juga tetap harus bersyukur. Karena berkat dari hujan-hujan inilah, pemerintah Provinsi Jambi memutuskan untuk mencabut status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun ini pada 30 November kemarin setelah menetapkan pada 24 Juli lalu. Setelah diperpanjang selama 1 bulan dari 31 Oktober menjadi 30 November, atau sejak ditetapkan pada 24 Juli 2024, pemerintah Provinsi Jambi memutuskan untuk mencabut status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan, tidak diperpanjangnya status karhutla tersebut karena seluruh wilayah Provinsi Jambi saat itu sudah memasuki periode puncak musim hujan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di seluruh daerah mengharuskan pemerintah untuk bersiap pada penanganan bencana hidrometeorologi. Berdasarkan catatan pemerintah, luas lahan terbakar di Provinsi Jambi dari 1 Januari hingga akhir November mencapai angka 1,191 hektar. Luasan kebakaran hutan dan lahan tersebut 698,36 hektar terjadi pada lahan mineral. Sementara 493,08 hektar sisanya terjadi pada lahan gambut. Adapun rincian kebakaran berada di Muaro Jambi 390 hektar, Sarolangun 338 hektar, Batanghari 195 hektar, Merangin 85 hektar, Tebo 72 hektar, Tanjung Jabung Barat 39 hektar, Bungo 31 hektar, Tanjung Jabung Timur 21 hektar, dan Kota Jambi 17 hektar. Ketika batas akhir sampai 30 November, kalau tidak dapat kembali berarti sudah putus tuh bencana karhutlanya, masuk ke babak baru untuk hidrometeorologi ya. Untuk mengantisipasi musibah pada peralihan musim di akhir tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai munculnya kejadian bencana hidrometeorologi, baik itu bencana banjir dan banjir bandang, tanah longsor, maupun angin kencang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Ganti-ganti semoga yang di daerahnya yang rumahnya terdampak sama bencana banjir di bulan Iko cepat bisa memulihkan lingkungan dan keadaannya dari bencana banjir tersebut dan bisa tetap menjaga kesehatan ganti-ganti sekalian. Betulnya. Nah, ganti-ganti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Nah, di antara KPU Kota Sungai Penuh apresiasi seluruh pihak. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Datuk-Datuk, Nyai-Nyai, Kanti-Kanti yang berada di rumahku karena masih setia untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, Mas, sebelum kita masuk ke berita selanjutnya, saya ini ada pengalaman sedikit. Kalau kita kan mau bahas tentang pilkada sedikit di segmen pada Berkabar Jambi ini, ada pengalaman ini sedikit, Mas. Apa tuh? Jadi kan pada tanggal 27 November kemarin kita ini kan pada nyoblos, pada ikut pilkada. Nah, ada di TPS saya nih, bapak-bapak nih dia duluan setelah saya kan. Nah, saya nih agak perhatian lah, bapak nih kan dia ambil kertas coblos tidak, dia pergi ke bilik suara tuh. Nah, saya tengok-tengok, kok tidak ada suara pakunya tuh nyeplos ke kertas nih kan. Nah, bapak nih, apa namanya tuh kalau kita tidak milih itu kan, golput dia. Nah, saya ini penasaran masih kan, saya tanyalah sama bapak nih, bapak tidak milih siapa-siapa tadi ya Pak gitu kan, sambil bercanda lah dikit. Tidak, kata bapak tuh, saya tidak kenal yang milih nih, yang ikut jadi calon nih, saya tidak kenal katanya kan. Nah, mati saya dengan, kacau bapak nih. Kacau tuh. Nah, sebenarnya ganti-ganti kita selaku warga Jambi yang baik nih, kita harus pakai. Itu adalah hak kita, hak suara, dan sudah sepatutnya selaku warga yang baik kita gunakan hak suara kita. Betul. Karena nanti kertas coblos yang jadi hak kita malah takutnya disalahgunakan sama oknum-oknum yang harusnya hak kita jadi suara kita, malah jadi suara orang lain. Gitu ya, ganti-ganti. Nah, berita kali masih terkait pilkada Rehan. Nah, jadi KPU Provinsi Jambi ngelar pemungutan suara ulang pilkada serentak 2024 di 6 TPS. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi melaksanakan pemungutan suara ulang pilkada serentak tahun 2024. 5 TPS diantaranya di Kota Sungai Penuh dan sekok TPS di Kota Jambi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang IKO berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu atas temuan atau dugaan pelanggaran yang terjadi. Sehingga rekomendasi tersebut harus dijalankan oleh KPU sesuai dengan aturan perundang-undangan. Beberapa rekomendasi yang kita terima dari Bawaslu, ada beberapa pelaksanaan pemungutan suara ulang. Yang pertama di Kota Sungai Penuh 5 TPS, yang ini 1 TPS di Kota Jambi, dan Muara Jambi sekarang masih kita. Diharapkan pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Serentak 2024 IKO dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada kendala dalam prosesi rekapitulasi atau tahapan Pilkada selanjutnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti memang kita selaku warga yang baik, memang kita harus mengikuti pilkada kemarin tuh dengan seksama dan mengikuti prosedur yang betul. Dan kita juga selaku warga yang baik harus menghindari pelanggaran. Nah, macam berita terkait nih kok, Bawaslu Provinsi Jambi terus ngawasi jalannya pilkada pasca pemilihan. Pihaknya masih menelusuri pelanggaran yang berpotensi terjadinya pemungutan suara ulang di kabupaten kota. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi merekomendasikan sejumlah daerah untuk melakukan pemungutan suara ulang di Pilkada Serentak tahun 2024. Salah satunya Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi yang telah berlangsung. Bawaslu saat ko terus melakukan penelusuran terhadap laporan pelanggaran yang berpotensi pemungutan suara ulang. Pengawasan dilakukan secara melekat di setiap kabupaten kota. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, mengatakan, kalau masih ditemukan potensi pelanggaran yang memenuhi unsur, pihaknya akan merekomendasikan ke KPU untuk melakukan PSU. Sementara sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, kalau terjadi pelanggaran dapat dilakukan pemungutan suara ulang, dan pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi maupun teguran. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi selanjutnya kadang-kadang KPU Kabupaten Sarolangun mencatat dan mengklaim bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 IKO mencapai 78,19%.
Angka tersebut meningkat dibandingkan Pilkada 2017 yang hanya sebesar 66%. Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sarolangun saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tanggal 27 November 2024 meningkat dibandingkan Pilkada Sarolangun tahun 2017. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, pada pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Sarolangun, terdapat 544 TPS. TPS itu tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah mata pilih pada daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 214.042 orang pemilih, iaitu terdiri dari laki-laki 108.160 pemilih dan perempuan 105.882 pemilih. Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 167.366 suara. Jumlah itu terdiri dari jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 165.519 orang dan jumlah pemilih pindahan menggunakan hak pilih sebanyak 375 suara. Sedangkan jumlah pemilih tambahan yaitu menggunakan hak suara sebanyak 1.473 orang pemilih. Pemilih kita itu 78,19%. Pilkada 2017 sangat meningkat. Kalau nggak salah, Pilkada 2017 itu 66. Meningkatnya partisipasi pemilih tidak terlepas dari koordinasi semua pihak serta sosialisasi masif dan aktif untuk seluruh segmen pemilih. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti tahapan pelaksanaan pilkada serentak di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan. Dengan berakhirnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Sungai Penuh pada 4 Desember tahun ini, KPU Kota Sungai Penuh apresiasi semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan tahapan pilkada serentak 2024. Tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan. Iko ditandai dengan telah rampungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Sungai Penuh pada 4 Desember 2024. KPU Kota Sungai Penuh apresiasi semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kota Sungai Penuh. Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Jumiral Lestari mengatakan, meski adanya insiden pembakaran kotak suara dan kericuhan yang terjadi di 5 TPS yang ada di Kota Sungai Penuh, kemudian dilaksanakannya PSU di 3 kecamatan, tidak menyurutkan semangat para penyelenggara seperti KPPS, PPS, dan PPK untuk melaksanakan tugas, termasuk dari unsur PTPS, PKD, Panwaslu Cam, dan Bawaslu. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi dukungan dari pihak keamanan dari unsur TNI Polri yang telah membantu mengamankan proses tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini, meski ada insiden pembakaran dan pengrusakan kotak suara. Kami KPU Sungai Penuh pertama mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara ad hoc KPU Sungai Penuh, yaitu PPK di seluruh yang tersebar di 8 kecamatan, kemudian PPS dan KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Jumiral Lestari juga berharap dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, masyarakat Kota Sungai Penuh dapat bersatu kembali dan tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat memecah belah kehidupan sosial. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti semoga pemimpin yang terpilih KGK menjadi pemimpin yang amanat, jujur dan adil, dan tentu untuk Provinsi Jambi semoga dengan pemimpin tersebut menjadi provinsi yang lebih maju dari yang lalu. Amin. Nah, kanti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentunya menarik. Dan di antara ekspor impor Provinsi Jambi mengalami kenaikan. Tetaplah bersama kami. Nah, terima kasih kanti karena masih menyaksikan kami di Berkabar Jambi, apalagi panas berdengkang kodahan. Nah, enak benar lah kalau kita minum kopi sambil makan kerupuk dan tentu nonton Berkabar Jambi. Nah, kanti kita masuk pula ke berita selanjutnya, yaitu Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 0,21% pada November 2024. Inflasi IKO secara tahunan mencapai 1,42% terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa.
Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi resmi merilis angka inflasi untuk bulan November 2024. Pada bulan itu, Provinsi Jambi mengalami inflasi sebanyak 0,21% jika dibanding dengan bulan sebelumnya. Sementara secara tahunan, inflasi Jambi mencapai 1,42%. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan, inflasi itu karena ada terjadi kenaikan barang dan jasa pada bulan November. Penyumbang terbesar dari komoditas tomat sebanyak 0,12%, bawang merah 0,08%, beras 0,05%, minyak goreng 0,04%, dan emas perhiasan sebanyak 0,02%. Agus Sudibyo juga menjelaskan ada 3 wilayah penyumbang inflasi, yaitu Muara Bungo menyumbang inflasi sebanyak 0,37%, kemudian Kota Jambi 0,21%, serta Kabupaten Kerinci 0,12%. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo menyebutkan secara keseluruhan angka inflasi masih terkendali meski angka inflasi masih di bawah 2%. Secara year on year, inflasi Provinsi Jambi juga masih cukup baik. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti realisasi belanja pemerintah daerah di Provinsi Jambi baru mencapai 89% hingga akhir November tahun ini. Pemerintah Provinsi Jambi maupun kabupaten kota diminta untuk mengejar target belanja di atas 90%. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi mencatat, hingga akhir November 2024, realisasi belanja daerah belum mencapai target. Saat realisasi belanja pemerintah provinsi maupun kabupaten kota baru mencapai 89%. Sementara target realisasi belanja daerah hingga akhir Desember 2024 harus di atas 90%. Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten kota diminta untuk mengejar target belanja daerah hingga akhir Desember 2024. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi, Burhani mengatakan, realisasi belanja negara di Provinsi Jambi terdiri dari 2 kategori, di antaranya belanja transfer pusat dan transfer daerah. Realisasi belanja di 2024 per akhir November ya, itu kita sudah ada di angka 89% ya secara keseluruhan. Memang di belanja kementerian lembaga ya dari pagu 9,6 triliun itu kita sudah terrealisasi sekitar 80%. Selain digunakan untuk membayar belanja daerah, anggaran negara dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan membantu perekonomian masyarakat. Joko Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait berita tadi, kanti nilai ekspor dan impor Provinsi Jambi mengalami kenaikan di bulan Oktober 2024, yaitu mencapai 212,80 juta US dollar dan nilai impor mencapai 8,40 juta US dollar. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi juga mencatat terjadi kenaikan pada nilai ekspor sebanyak 13,18% di bulan Oktober 2024. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, nilai ekspor di bulan September cuma sebesar 188,01 juta US dollar. Sementara di bulan Oktober mencapai 212,80 juta US dollar. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo menjelaskan, itu terjadi karena terjadi pertumbuhan di sebuah sektor, di antara industri pertambangan dan pertanian. Secara keseluruhan, penyumbang ekspor terbesar masih dari sektor pertambangan, yang mencapai 64,47%, disusul dengan industri pengolahan sebesar 31,92%, dan industri pertanian sebanyak 3,61%. Kemudian untuk negara ekspor masih didominasi dengan wilayah ASEAN sebanyak 67,66%, meliputi negara Jepang, Thailand, Malaysia dan Singapura, serta Amerika Serikat sebanyak 5,19%. Seluruhnya cukup besar, 37,99%. Komoditas yang diimpor ke Provinsi Jambi berupa apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Berupa bulan Oktober ini sebagian besar berupa bubur kandung.
Selain nilai ekspor, kenaikan juga terjadi pada nilai impor yang mencapai 90,37% dari bulan sebelumnya yang cuma 44 juta US dollar. Kini IKO menjadi 8,45 juta US dollar. Hal itu terjadi karena bertambahnya impor yang dilakukan seperti buku, kayu, kapal laut dan barang terapung, bahan bakar, mineral, lokomotif, dan bahan kimia dari plastik dan lainnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti memang menggiurkan nian. Kalau ada modalnya, saya sarankan nih kanti-kanti itu bukalah bisnis ekspor. Betul. Di bulan Oktober baik, tuh kayak berita tadi, Provinsi Jambi kita kok sudah bisa mencapai 212 juta dolar kanti-kanti. Banyak nian. Nah, banyak. Kalau dirupiahkan berarti kan bisa miliaran di kita. Nah, kita ambil persen, becak 3%. Nah, saya ini nak mulai. Cuma nak ekspor sawit misalnya, nggak ada tanahnya pula. Nah, ekspor minyak, dak katik pabriknya pula. Nah, ya sudahlah, apa adanya dak. Biarlah saya yang pusing dewek mah, awak tak usah pikirkan. Nah, ganti-ganti tetaplah bersama Berkabar Jambi. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi yang masih penting dan menarik. Nah, di antara ganti-ganti jelang Nataru, tim SAR Jambi gelar simulasi korban kecelakaan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih bersama kami menyaksikan Berkabar Jambi. Nah, kanti-kanti karena kita sudah menjelang akhir tahun dia ada Natal, ada tahun baru. Saya yakin juga kanti-kanti di rumah ini sudah ada rencana nak liburan, ada yang nak keluar kota, ada yang nak ke Jawa nih, yakin nih ada. Nah, saya rasa kanti-kanti nanti di jalan tuh hati-hati berkendara. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama berkendara. Tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua, kepala cuma siko. Iya, jangan nak banyak macam, nak. Apalagi kalau kini kita kan sudah masuk puncak musim hujan, tentu jalan licin. Nah, kalau bawa motor tuh pelan-pelan lah, jangan ngebut, jangan sok keren-keren lah. Nah, ganti-ganti untuk mengantisipasi adanya kemungkinan kecelakaan di lalu lintas di Provinsi Jambi ini, tim SAR Jambi menggelar simulasi penyelamatan korban kecelakaan. Dan ganti-ganti pada simulasi IKO, tim SAR Jambi melakukan penyelamatan korban pejalan kaki yang dilaporkan terjepit kendaraan saat terjadi insiden laka lantas. Tim SAR Jambi menggelar simulasi penyelamatan korban kecelakaan yang dilaksanakan di kawasan Jalan Bandara Lamo, Kota Jambi, Rabu 4 Desember 2024 kemarin. Saat simulasi IKO, tim SAR Jambi melakukan penyelamatan kepada korban pejalan kaki yang dilaporkan terjepit kendaraan saat terjadi insiden laka lantas. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi Ada Sudarsa mengatakan, simulasi IKO bagian dari Vehicle Accident Rescue. Semua simulasi IKO disesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan. Pelatihan Vehicle Accident Rescue atau VAR itu dalam rangka persiapan menghadapi siaga Natal dan Tahun Baru yang akan dilaksanakan tanggal 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Proses simulasi IKO ada beberapa kemampuan yang diperlihatkan dengan alat-alat yang dimiliki Basarnas. Seperti alat untuk memotong bodi mobil kalau korban dalam kondisi terjepit yang semua ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Para personel yang memiliki kemampuan evakuasi kecelakaan jalan raya IKO nantinya disiagakan di ruas tol Jambi saat operasi Nataru. Personel rescue itu khususnya akan disiapkan di posko pintu tol Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat dapat melaporkan apabila ditemukan adanya kejadian yang membahayakan jiwa manusia. Laporan IKO dapat dilayangkan langsung ke petugas SAR terdekat. ASAR TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula kanti-kanti, persoalan sampah di wilayah perbatasan Kota Jambi masih belum tuntas. Meskilah dilakukan penjagaan oleh pihak kelurahan, namun masih ada tumpuan sampah di Simpang Rimbo yang berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi. Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah Kota Jambi. Tumpuan sampah itu masih seringkali terlihat hampir di setiap sudut Kota Jambi. Tumpuan sampah dan bambu tidak sedap itu menjadi pemandangan warga Kota Jambi, terutama di pagi hari saat mulai aktivitas. Masih rendah kesadaran sebagian besar masyarakat dalam membuang sampah di TPS menjadi pemicu terjadinya penumpukan sampah.
Salah sekoe di kawasan Simpang Rimbo, Kelurahan Kenali Besak, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, yang kerap kali terjadi tumpuan sampah. Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi Iko sering menjadi langganan sebagian besar masyarakat untuk membuang sampah. Lurah Kenali Besak Beni Setiawan mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim untuk menjaga agar masyarakat tidak membuang sampah di kawasan tersebut. Namun rata-rata mereka membuang sampah pada malam hari. Jadi kalau untuk fasilitas tempat pembuangan sampah, menurut saya bukan masalah lagi. Cuman pembuangan sampah saat sekarang ini karena berada di sebelah kanan jalan, jadi saya merasa itu pembuangan sampah impor lah di wilayah sebelah. Kedepannya, Lurah Kenali Besak akan meminta pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelesaikan persoalan tumpuan sampah tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti saya ni senang nian kalau misalkan sudah lama dak ke SD lama saya ke SMP saya tu kalau berapa tahun kita tinggal tu dak lah ada kelas baru lah naik pula dia jadi lantai 2 punya lapangan baru lah ada kebun fasilitasnya ditambah. Saya senang dan saya mengapresiasi juga tentunya sama pemerintah kota kita yang selalu ada perkembangannya, selalu ada pembangunan fasilitas yang baru. Seperti di berita pemerintah Kota Jambi berencana nambah jumlah sekolah dasar dan SMP di tahun 2025. Hal itu berdasarkan pemetaan dan jumlah penduduk yang semakin banyak. Dinas Pendidikan Kota Jambi berencana menambah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di tahun 2025. Saat masih dalam usulan ke pemerintah pusat terkait penambahan sekolah tersebut. Penambahan sekolah IKO berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, ada beberapa sekolah yang terjadi penumpukan jumlah siswa dan bertambahnya jumlah penduduk. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, mengatakan, direncanakan 2 sekolah tersebut akan dibangun di kawasan Alam Barajo, Kelurahan Beliung. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, wilayah tersebut memiliki potensi pengembangan fasilitas pendidikan. Jika memang ada rencana setelah kita lakukan pemetaan itu ada di kawasan Alam Barajo, itu di Beliung, itu kita butuh situ ada 1 sekolah SMP termasuk SD di situ. Dengan adanya penambahan jumlah sekolah tersebut, diharapkan dapat memudahkan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, imbauan juga untuk adik-adik yang masih sekolah, yang SMP, SMA, SD pun juga. Nah, untuk hati-hati dalam menjaga pergaulan. Seperti macam berita selanjutnya macam mana Rehan? Nah, janganlah ganti-ganti tu jauhilah narkoba yang kecil-kecil, yang lagi nonton nih, yang masih sekolah tu jauhilah narkoba tu. Kalau ada kawan suruh make jangan. Macam berita selanjutnya nih, Polres tangkap dan musnahkan sekilo sabu dari 3 orang kurirnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Kanti kalau masih menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, Kanti pendistribusian air bersih terhadap 10.000 pelanggan PDAM Tirta Muaro Jambi unit Mendalo terganggu. Tidak maksimal penyaluran air bersih IKO akibat ponton dan pompa intek tenggelam diterjang derasnya arus Sungai Batanghari. Derasnya aliran Sungai Batanghari membuat ponton dan pompa intek milik PDAM Tirta Muaro Jambi unit Mendalo tenggelam ke dasar sungai. Peristiwa itu terjadi pada Rabu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut membuat sekitar 10.000 pelanggan PDAM di 3 desa yaitu Mendalo Darat, Mendalo Indah, dan Pematang Gajah menjadi terganggu. Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi, Elis Pirsada, mengatakan untuk mengatasi persoalan air bersih, PDAM menyuplai air ke warga dengan menggunakan 2 unit mobil tangki. Terpantau dari lapangan, PDAM Tirta Muaro Jambi masih melakukan upaya evakuasi ponton dan pompa intek yang tenggelam, dengan dibantu dengan sekor unit ekskavator yang diterjunkan ke lokasi untuk menarik ponton dan pompa intek dari dasar sungai. Satu mobil itu bisa tiga kali untuk dropping airnya. Nanti 12.000 sekitar 24.000 liter. Elis Pirsada menegaskan pekerjaan pompa intek dapat rampung dalam 2 hari dengan catatan pompa intek dapat ditarik dari dasar Sungai Batanghari. Hingga Minggu pagi, PDAM masih berupaya melakukan penarikan pompa dari dasar sungai.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti jajaran Satuan Narkoba Polres Sarolangun mengamankan sekilo narkoba jenis sabu dari 3 orang tersangka. Dan kanti-kanti ketiganya diamankan di Jalan Lintas Sumatera depan Mapolres Sarolangun. Selain narkoba, petugas juga mengamankan senjata api. Ketiga orang tersangka yang berhasil diamankan, yakni R, AG, dan NI. Ketiganya merupakan warga Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap tepat di depan Mapolres Sarolangun. Penangkapan dilakukan diawali dengan informasi adanya transaksi dan distribusi narkoba dari wilayah Kabupaten Bungo yang akan menuju ke Kabupaten Musirawas Utara. Selain mengamankan barang bukti sabu seberat 1 kg, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya seperti 1 pucuk senjata api rakitan beserta butiran peluru dan 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, penangkapan Iko merupakan bagian dari komitmen seluruh jajarannya dalam menghadapi ancaman dan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Saat Iko, pihaknya sedang mendalami keterkaitan para pelaku dengan jaringan yang lebih besar, termasuk kemungkinan adanya sindikat di seluruh daerah yang terlibat dalam peredaran narkoba di Kabupaten Sarolangun. Setelah mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Sarolangun, pihaknya langsung memusnahkan barang bukti 1 kg narkoba dengan cara diblender dan dikubur. Proses Iko dilakukan untuk memastikan bahwa barang haram tersebut tidak akan beredar di wilayah Kabupaten Sarolangun. Bahwa dalam tahapan pilkada ini yang kemarin kita sidik semua pengamanan, namun Polres Sarolangun tidak berhenti untuk menjaga masyarakat Sarolangun dari serangan bahaya narkoba. Para tersangka diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan hukuman minimal 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Berkabar Jambi hari Iko. Terima kasih atas kebersamaan. Ganti-ganti pada akhirnya saya Alhimni Raihan dan saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.